Mod apa itu? Memasukkan ibu ini untuk ditelan. Dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Ingat, pesantren itu tempat suci, bukan jadi ajang menodai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sarung. Ceritanya saya romanya lagi di pondok. Kenapa di pondok? Karena ada pemimpin pondok atau Pak Kiai pondok. Nah, jadi saya tuh dapat request dari penonton saya untuk mereaction video yang lagi viral di Pati. Soal kronologi kasus pelecehan santriwati yang ada di Pati. Saya pun belum melihat videonya. Seperti apa compilationnya? Karena ini video saya dikirim dari editor saya, Bang Teguh, Pak RT nih. Nah, kita lihat seperti apa videonya. Check it out. Puluhan santriwati pondok pesantren di kawasan Tulogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh ponpes berinisial AS. Hal ini menimbulkan amarah. Modus pelaku ini kawan inilah dengan mencokoki para korban dengan doktrin menyesatkan. Bahkan si pelaku ini mengklaim kalau dia adalah sosok Khairikul Adah atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia. Bahkan tersangka ini juga menyatakan dirinya sebagai keturunan nabi yang harus dimuliakan tuh katanya. Ampun deh, istighfar deh kali ini ya. Yang bikin anehnya juga ya kawan inilah, kasus ini tuh udah viral dari 28 April 2026. Tapi pihak polisi baru memeriksanya kemarin dong, 4 Mei 2026 kemarin. Dan tersangkanya belum juga ditahan. Katanya sih pihak polisi ini memastikan tersangka ini tidak akan melarikan diri. Nah coba tuh, kenapa coba bisa kayak gitu? Ini sih nggak cuma memancing emosi warga Pati aja, tapi semua pihak, semua orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah, di pondok pesantren untuk jadi benar, ini malah orang dalamnya sendiri yang rusak. Coba deh, kalau kawan inilah gimana pendapatnya soal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Alamak. Kalau menurut saya, tangkep nih orang, peduli sinting, dia itu siapa? Ditangkep, lalu untuk yang di dalam nih, nitip nih. Ini ada yang mau masuk nih, kasus pencabulan. Itu burung perkututnya. Dikasih balsem, diolesin tuh. Biar dia tahu nerakanya dunia itu kayak apa. Gedek banget gua sama orang-orang kayak gini. Awal mulanya ya disuruh mijeti, terus diciumnya ya tangan kiri. Oh, kamu dicium tuh biasa itu di sana? Di situ biasa. Kalau habis ziarah sama habis selawatan biasanya langsung diajak nemenin tidur itu. Nah, dalilnya apa? Nyembuhin sakit penyakit dalam lah, semacam iri, semacam dengki. Tapi dalam hatiku kayak, masa aku seburuk itu sampai bilang disuruh mod apa itu? Gue patahin sumpah. Anjir. Ini kok dia doyan gitu sampai santri gitu tuh. Ibadahnya di situ lingkungan yang bener loh. Lingkungan yang memang ada setiap waktunya ada pengajian, lalu sholatnya itu nggak tertinggal. Dia pengasuh atau siapapun itulah yang diduga itu pelakunya itu. Tuh biar nanti ada darah daging di tubuh saya. Keinginannya memasukkan ibu ini untuk ditelan. Itu agar diakui oleh Nabi dan umat dan gurunya. Bener ada 50. Kalau mau speak up semua ya ada. Satu kamar bersebelahan, cuma kan berdekatan Pak. Ada kemungkinan begini ya. Ini di sini siapa, nanti dia pindah kamar sini siapa, itu loh Pak. Maksudnya begitu ya. Dan digilin. Wah parah banget sih. Ini parah banget guys. Ashari yang menjadi tersangka perkosaan terhadap puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo Pati ditangkap di sebuah petilasan Kerama Eyang Gunung Sari, Wonogiri, Jawa Tengah. Ia mencoba bersembunyi dan menyamar sebagai penjara. Puas! Titip ya, titip burung perkututnya kasih balsem. Terima kasih Bapak Polisi.
Wah, ketangkep tuh. Kena juga loh. Menteri Agama Nazaruddin Umar menegaskan kementeriannya tidak menoleransi tindak kekerasan dan pelecehan baik fisik, verbal maupun seksual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dolokusumo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun, apalagi kalau di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikan. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya nggak ngerti, nggak habis pikir guys itu. Sampai 50 loh korbannya loh. Orangnya udah tuwir loh tadi loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Untuk para santriwati atau santri dimanapun berada, kalau memang ada ketidaknyamanan, apalagi yang menyimpang atau melanggar hukum, nggak usah sungkan, lapor, teriak aja udah. Nggak ada yang kebal hukum kalau udah viral mah. Lapor. Ini udah 50 korbannya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dan kesananya pada diem ya atau gimana nih ya? Ada ancaman atau gimana ya? Nggak ngerti saya nih. Duh, gedek banget, Sa. Nah, selama itu pernah lihat perilaku menyimpang nggak dari terhadap santri-santri perempuan? Ya itu tadi paling salaman. Istri saya juga begitu, kalau salaman dicium pipi kanan kiri, batuk, ambil juga. Dirinya juga dicium. Ya. Dan banyak santri-santri yang mengalami itu Pak. Banyak, hampir semuanya. Doktrinnya itu apa? Dunia saisi ini kok ngurai Kanjeng Nabi. Nah itu kan ada hadisnya benar, tapi terus ditambahi orangnya sendiri. Jadi dunia saisi ini halal kanggo dzurriyahe Kanjeng Nabi karo keturunane Kanjeng Nabi. Jadi upamane bojom dikawin keturunane Kanjeng Nabi ya halal. Ngoten doktrine. Jadi umpama saat itu istri saya dikawin dia, saya juga merelakan. Mas tadi sempat bilang kalau ada. Mas tadi sempat bilang kalau ada santri yang melapor malah difitnah, itu gimana Mas? Ya ini yang melapor ini yang sudah nyewa pengacara, sudah nyewa intel tahun 2024. Saya itu diparani intel dari pihak pelapor itu. Ya katanya itu sudah divisum Bu Saskia, putrinya Pak Zakaria itu, Dr. Yate. Itu benar-benar sudah nggak sudah divisum itu. Tapi kok terus gak ada kelanjutannya, nggak tahu. 2024. Perilaku menyimpang lainnya Mas, selain mencium itu yang kalau melakukan zina kan nggak ada yang lihat kan Mbak. Paling kalau jagong terus cewek-cewek dirangkuli, turun karo dirangkuli itu sudah biasa. Banyak yang lihat itu. Tapi diamkan ya Pak ya? Diamkan karena orangnya yang mengaku khariqul adah, wali sing nulayani adat. Wali sing nulayani adat mengaku nih begitu. Sebenarnya dari mana Pak? Saya asli Ngawen Margorejo, tapi istri Telogosari sini. Istri Telogosari sini. Wow, kalau setiap ketemu cipika-cipiki sama bibir juga. Lalu kalau nidurin bini orang katanya nggak apa-apa. Kuasa hukum korban Ali Yusron mengungkapkan pihaknya pernah ditawari uang win-win solution 400 JT dari orang suruhan dari oknum kiai, namun ia tolak. Terduga pelaku kemarin memang sebelum ditetapkan tersangka ada win-win solution, salah satu dari suruhan dari
tersangka ini menawarkan saya sebuah uang. Tidak main-main itu, oknumnya itu menawarkan saya senilai 300 juta. Itu di pertama ada saksi itu. Saya tolak. Kenapa? Saya masuk di ranah ini selaku kuasa hukum, janji pada diri saya sendiri untuk mengungkap ini agar tidak ada korban yang lain, harus cepat ditetapkan tersangka dan harus ditahan. Dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Itu saya tolak semua, tidak saya terima karena uang tersebut bagi saya ini tidak hak saya dan itu sebuah uang haram bagi saya. Pak, mungkin itu tadi dengan sampaikan udah ini ya, udah tersangka. Apakah itu udah ditetapkan tersangka atau? Sudah, surat sudah dikirim ke pihak korban itu tanggal 28 April sudah ditetapkan tersangka. Maka kita dorong, wah ini kalau saya takutnya masuk angin mas. Banyak sih tersangka tidak ditahan. Banyak kasus-kasus perkara yang ditangani oleh kepolisian tetapkan tersangka tapi masih berkeliaran. Ini saya dorong selaku advokat atau kuasa hukum, saya dorong penuh minggu ini paling lambat minggu depan. Kalau memang minggu depan tidak ditahan, saya bersurat ke Kapolda, ke Propam, ke Tuasda, nanti kita ujuk rasa ke sana, cepat ditetapkan harus ditahan itu. Guys, cari guys. Pengacaranya dipakai ini. Ini dipakai nih. Dia menolak duit 300 JT sampai 400 JT loh. Karena bagi dia uang haram. Wah, ini orang jujur nih. Bagus, Pak. Sehat selalu, Bapak pengacara. Ketika agama dijadikan topeng, yang hancur bukan cuma korban, tapi juga kepercayaan umat. Bener juga. Gue gedek banget. Titip ya burung perkututnya pakai balsem. Pelajaran pertama dari surat Yusuf bukan tentang kesabaran, tapi tentang melarikan diri. Yusuf seorang nabi, maksum, dijaga Allah dari dosa. Dan ketika Zulaikha mendekatinya, apa yang dia lakukan? Yusuf lari ke pintu. Dicatat dengan cermat oleh surat Yusuf ayat 25. Duduk berdua. Bukan duduk berdua lalu sambil bilang, tenang aja, gue nabi, gue anaknya nabi. Saya kuat imannya, aku laki-laki baik. Bukan ngajak diskusi dulu, ini ujian, mari kita hadapi sama-sama. Tidak, lari, gak usah ngomong, gak usah diskusi, langsung lari pergi. Yang ngajak Zulaikha, yang lari kok Yusuf, yang nabi kok malah lari. Cemen, takut, gak punya nyali. Bukannya imannya kuat, kontrol nafsunya dahsyat. Tapi inilah teladan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Buat oknum-oknum Kiai Ustadz Habib Gus yang cabul, jelaskan pada kami semua, bagaimana mungkin seorang Ustadz mengaji privat berduaan dengan santriwati di kamar? Kok iso? Bagaimana mungkin ada pijit-pijit barokah di malam hari? Bagaimana mungkin halakoh khusus sampai larut hanya berdua? Bagaimana mungkin ada deep talk sembari berfatwa tapi di dalam ruangan tertutup bersama jamaah perempuannya? Kok iso? Ada konsep dalam fikih namanya Sat Az-Zari'ah, menutup pintu fitnah. Itu bukan paranoid, bukan. Itu adalah standar minimum syariah. Wong perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan nggak apa-apa deket-deket aja, yang penting kagak zina. Bukan, jangan dekati zina. Yusuf yang nabi aja menolak kholwat. Maka setiap kiai yang berkholwat dengan santriwati sebelum apa-apa terjadi sudah melanggar standar Yusuf. Dan kamu dibandingkan Yusuf, gak ada apa-apanya kekuatan iman kita banding Yusuf. Semua kita ini gak ada apa-apanya, itu nabi, kita manusia biasa. Pelecehannya bukan tergelincir tiba-tiba, itu hasil pelanggaran berlapis yang disengaja dibangun dari celah yang dimanfaatkan setelah terlihat berlarut-larut berkali-kali. Kejahatan terjadi tidak hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Tahu gak sih guys, dari tadi saya tuh lagi ngebayangin, ya Allah, bagaimana itu perasaan orang tuanya yang memang punya impian anaknya di pondok, setelah di pondok malah digituin. Gua jadi bapaknya, amit-amit ya Bang, ya Allah, jauh-jauh. Ini pengakuan sementara dari Sineng ini. Dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya, selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya sering disuruh ngisap, ya, dan itunya muncrat di mulutnya.
Ya, itu bertahun-tahun. Itunya Anda udah tahu lah ya. Dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Di situ katanya ada ratusan cewek ya di tempat itu. Enak benar dia mancing di kolam. Ya. Jadi itu yang dialami. Dan itu berlangsung 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Dan dia saksikan sendiri kalau dia berhalangan gantian santri-santri cewek lain. Rata-rata di bawah umur juga ya. Semuanya di bawah umur rata-rata. Yang sebelah kanan gua ini adalah tukang di situ, juga menyaksikan ya, yaitu malam berganti cewek yang beda yang dibawa ke kamar. Nyebut bahasa. Sampai pagi tentu. Kamu juga sampai pagi kan di kamarnya, sampai pagi ya. Jadi kira-kira lah kalau detailnya tentang karena menjaga nama baik dia, kami nggak mau terlalu vulgar. Yang pasti bahwa dia selama 3 tahun yang bisa dia ngaku sekarang adalah disuruh ngisap dan itunya muncrat di mulutnya. Ya, itulah hobi si om kita itu, si bapak itu. Ya, dia juga melihat sering cewek gonta-ganti, ya, gonta-ganti adalah santri di sana tidur, ya. Dan juga kalau kau berhalangan selama 3 tahun itu ada teman kamu itu yang kamu tahu, nggak usah bilang nama, ada banyak ya, banyak sekali. Kira-kira Irah intilah kamu boleh ngomong sebentar. Ya Allah ya Robi, kata-kata puitis Vicky Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dititipkan pesantren untuk mendapatkan ilmu agama, bukan kehilangan mahkotanya dan mendapatkan musibah. Iya, musibah. Di Pati ada oknum kiai. Ingat ya, oknum kiai. Tapi kelakuannya lebih parah daripada iblis. 50 santriwati yang mayoritas anak yatim dicabuli. Terus pas ada yang hamil, solusinya gimana? Gampang ala orang suci. Tinggal dinikahkan paksa sama santri laki-laki lain buat nutupin aibnya sendiri. Satu rencana yang merusak 2 generasi bangsa sekaligus. Ingat, pesantren itu tempat suci. Bukan jadi ajang menodai. Tapi di tangan predator berkedok sorban, pesantren berubah jadi ladang pembantaian masa depan. Berhenti mendewa-dewakan gelar kiai sampai akal sehat kita mati. Gelar agama itu bukan jaminan. Kadang itu cuma topeng paling aman buat menyembunyikan kebejatan dan kemunafikan. Kopi revolusi. Berarti di pesantren itu kebanyakan anak yatim. Aduh. Ini kalau sudah dihukum pidana seumur hidup, minimal 20 tahun modar dia di dalam. Tolong ya, di dalam itu ada burung perkutut. Kasih balsem ya. Tolong burung perkutut. Di burung perkutut kasih balsem biar gak hinggap di jendela. Gue gedek banget sumpah kalau ada masalah beginian tuh. Kok mau gitu, kok doyan gitu ya. Oke guys, semoga anak-anak kalian semua, keluarga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari segala fitnah, dijauhi dari hal kekerasan apapun itu, pokoknya sing disayang orang-orang sekitarnya ya Allah. Bagi kalian semua, sekian dulu video dari saya. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan lur mangsa, manusia lur rezeki. Pesan saya, jaga keluarga kalian dan jaga semua orang-orang yang kalian sayangi. Kalau memang ada kejadian begini lagi, jangan sungkan, teriakin saja. Salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.